Oke, baik. Kita masuk ke materi ya. Oke, untuk materi kali ini saya bagi 5 bagian. Yang pertama, kita membahas mengenai prinsip isolasi asam nukleat. Asam nukleat ini, seperti yang sudah diketahui, terdiri atas DNA dan RNA. Oke. Kemudian selanjutnya, yang ini kita akan bahas mengenai prinsipnya ya, prinsip dasarnya. Kemudian ini proses isolasi DNA-nya. Proses isolasi DNA-nya yang mungkin secara lebih detail, karena untuk isolasi ini nanti akan sedikit ada perbedaan-perbedaan. Teknik yang dilakukan orang biasanya sedikit berbeda, satu lab dengan lab lain, misalnya. Kemudian jenis sampel juga bisa berbeda. Tapi prinsip dasarnya sama. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan. Kalau tidak, ya tidak akan terisolasi gitu DNA-nya. Ya, kemudian selanjutnya proses isolasi RNA, kemudian elektroforesis. Nah, elektroforesis ini merupakan salah satu teknik sebenarnya untuk memisahkan, jadi teknik pemisahan. Yang sering dilakukan, salah satu yang sederhana adalah elektroforesis. Kemudian akan dibahas juga, meskipun ini bukan asam nukleat, tapi ini masih termasuk ke dalam elektroforesis. Tapi ini untuk protein, jadi akan dibahas sedikit saja, yaitu SDS phage dan isoelectric focusing. Ya, oke. Nah, seperti kita tahu, DNA di sel itu, misalkan ada sel eukariot dan sel prokariot, ya ini berbeda. Oh ya, saya ingin bertanya dulu, apakah sudah masuk ke biologi sel untuk mempelajari struktur sel ya? Ada yang bisa ini misalnya menyampaikan? Ada yang sudah belajar biologi sel kan ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya, berarti untuk struktur sel seperti ini sudah secara mendasarnya ya, mungkin bahwa nukleus dan lain-lain itu sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Kalau gitu berarti saya tidak akan membahas lebih jauh ya. Jadi seperti diketahui, di sel eukariot itu DNA kan terletak di nukleus, kromosom utamanya ya. Kemudian kalau sel eukariot itu kan ada mitokondria. Mitokondria ini punya DNA juga. Kemudian kalau selnya tanaman, selain mitokondria itu ada juga kloroplas. Jadi di inti sel nukleus itu kan berupa kromosom, ya, bentuknya linear, DNA linear, mitokondria sirkuler, dan kloroplas sirkuler. Karena di prokariot, prokariot itu kan kromosomnya tidak punya inti sel di atas inti selnya ini, berarti dia ada di sitoplasma bentuknya sirkuler. Nah kalau untuk bakteri pada umumnya mereka selain punya kromosom itu ada punya plasmid juga. Gitu. Plasmid ini bentuknya sirkuler. Adanya di sitoplasma seperti ini. Jadi plasmid itu ukurannya jauh lebih kecil biasanya dari kromosom DNA-nya. Nah, lokasi dan bentuk DNA ini akan mempengaruhi cara mengisolasinya gitu. Cara mengisolasinya. Nah, dan itu akan mempengaruhi nanti misalnya apakah bagaimana misalnya memisahkan antara plasmid dengan kromosom misalnya. Caranya bagaimana memisahkannya gitu. Itu ada cara-cara tekniknya ya. Nah, kemudian mungkin masuk ke definisi dulu dan untuk konsep dasarnya. Jadi yang maksud isolasi di sini adalah mengekstrak suatu molekul itu dari molekul atau bahan lainnya. Jadi misalnya untuk DNA, berarti isolasi DNA itu apa sih? Isolasi DNA itu artinya mengekstrak DNA itu dari selnya dan memisahkan dari bagian lain dari sel, baik itu dinding sel, pokoknya semua komponen sel termasuk molekul lain, yaitu misalnya memisahkan dari protein, memisahkan dari molekul-molekul kecil lain atau dari sekunder misalnya.
termasuk RNA. Kalau kita mengisolasi DNA, kita harus memisahkan dia dari RNA. Gitu. Nah, itu isolasi. Jadi mengekstrak DNA dari sel atau jaringan. Nah, setelah diisolasi, misalnya kan kita dapat DNA-nya. Nah, adalah yang disebut pemisahan atau separasi, dan dalam hal ini tekniknya yang kita pelajari adalah elektroforesis. Itu salah satu teknik pemisahan dan separasi. Maksudnya apa? Jadi DNA yang kita sudah dapatkan ini kita akan pisahkan lagi berdasarkan karakter berdasarkan apa yang kita inginkan gitu. Misalnya DNA itu kan misalnya ukurannya berbeda-beda. Nah, kemudian jadi kalau berdasarkan ukuran, misalnya protein berdasarkan ukuran dan muatan misalnya. Nah, itu molekul yang DNA yang mana yang kita inginkan itu kita pisahkan dari DNA lainnya. Jadi memisahkan molekul yang sama berdasarkan karakteristik berbeda. Misalnya untuk DNA berat molekul. Jadi nanti DNA itu kan kita isolasi, nanti ada molekul itu berbeda-beda ukurannya, kita pisahkan. Salah satu cara adalah elektroforesis. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk prinsip isolasi DNA ini secara general ya, secara umum dari isolasi DNA dari sel atau jaringan. Pertama biasanya sel atau jaringan itu dihomogenisasi di suhu rendah. Bisa juga ini di suhu ruangan, tapi pada umumnya di suhu rendah. Jadi homogenisasi ini tujuannya adalah untuk kan misalnya kita menimbulkan di kultur kultur bakteri ya, bakteri di dalam media itu kan banyak sekali bahan-bahan material lain, gula, terus protein dan lainnya. Tujuan menghomogenisasi ini adalah supaya misalnya kultur bakteri itu membentuk agregat gitu, atau biasanya membentuk agregat misalnya ya, atau biofilm. Nah, untuk menyesuaikan DNA, untuk memudahkan si selnya itu biasanya harus dihomogenisasi, artinya dia dihomogenkan di dalam kultur itu. Dihomogenkan sehingga untuk mengekstrak nanti dengan ini deterjen atau lysozyme ini itu mudah. Jadi tahap selanjutnya adalah di selnya itu dilisis. Artinya selnya dipecah dengan menggunakan deterjen dan atau lysozyme, tergantung jaringannya ya. Nah, pada umumnya untuk sebagian besar sel itu deterjen saja cukup. Jadi deterjen itu kan dia misalnya dinding sel itu kan fosfolipida. Nah deterjen ini dia bisa merusak, melarutkan itu fosfolipida itu, sehingga selnya jadi terbuka. Nah dengan selnya terbuka, materialnya nanti bisa keluar, termasuk DNA, protein dan segala macam, nanti keluar. Nah lysozyme itu merupakan enzim yang untuk memecah ada beberapa misalnya bakteri-bakteri tertentu yang mengandung misalnya peptidoglikan dan dinding selnya lumayan tebal, itu dibantu dengan lysozyme untuk memecahkannya. Nah, jadi di sini sel lepas keluar dari DNA dan isi sel lah keluar ya. Nah, kemudian setelah itu dikelat, kelating agent dengan EDTA atau sitrat misalnya. Nah, fungsinya adalah untuk menjerat DNA itu. Khusus DNA itu dijerat dulu, memisahkan dia dari molekul yang lain. Nah, kemudian karena di dalamnya ini banyak sekali mengandung protein, sel yang tadi isi sel yang keluar itu kan banyak protein juga. Itu biasanya mengganggu kan, karena protein ini termasuk molekul yang jumlahnya banyak juga. Itu biasanya dengan kita beri protein SK. Protein SK ini protein SK yang jadi jenis enzim yang umum, jadi dia bisa mendigest, menghancurkan protein. Apapun bentuk proteinnya biasanya bisa dengan protein C. Jadi protein C ini untuk mendegradasi protein-protein ini. Nah, kemudian isolasi dengan fenol atau fenol plus kloroform. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan. Jadi protein, hidrat, lipid itu diekstrak, dipisahkan dia
Jadi nanti dengan ditambahkan ke sel ekstraksi itu, jika ditambahkan fenol dan fenolketonuria itu akan membentuk fasa berbeda. Fase yang satu misalnya fase air yang mengandung air DNA, yang fase lainnya adalah mengandung fenolkloroform. Biasanya yang isinya adalah protein, pada umumnya karbohidrat, lipid, itu terpisahkan larutannya. Sehingga dipisahkan gitu, sehingga nanti yang misalnya fase yang di sini mengandung protein itu bisa dibuang. Nah, setelah dibuang berarti secara umum banyak protein dan pengotor lainnya sudah hilang ya. Meskipun pada kenyataan masih ada biasanya sedikit. Nah, jadi yang tidak dapat adalah DNA nih. Karena protein dan lainnya sudah dibuang dengan ekstraksi kloroform dan fenol. Nah, selanjutnya adalah DNA itu ada di larutan. Nah, kita ingin mengekstrak dia, membersihkan dia dan lain-lain, itu kita harus bersihkan lagi dengan cara mengendapkan DNA itu biasanya dengan alkohol. Yang pada umumnya adalah etanol. Jadi diberikan etanol 70 sampai 100% etanol. Ya, jadi nanti DNA itu mengendap. Nah, cairan yang lainnya nanti dibuang. Sehingga nanti ada istilahnya disebut endapan atau pelet. Nah, endapan atau pelet ini nanti akan dilarutkan lagi dengan buffer, biasanya tris EDTA atau PE. Jadi endapan kita bisa lihat nanti terus kita masukkan lagi cairan, larutan, buffer, terus EDTA. Kemudian DNA itu bisa larut kembali. Nah, berarti kita sudah dapat DNA. Kita sudah dapat DNA. Nah, kemudian untuk RNA, bagaimana RNA diisolasi? Nah, pada umumnya isolasi RNA ini dari segi teknik, prakteknya sedikit lebih kompleks dibandingkan DNA. Kenapa? Karena RNA itu umurnya cepat ya, artinya pendek self life-nya, karena RNA lebih mudah terdegradasi dibandingkan DNA. Karena dia hanya satu tas, terutama messenger RNA ya, itu akan cepat terdegradasi, sehingga pada isolasinya itu harus lebih cepat. Nah, biasanya adalah pertama harus ditambahkan RNase inhibitor. Mengapa? Karena di sel sendiri dan bahkan di kulit kita, di badan kita banyak sekali RNase. RNase itu ada di mana-mana. RNase inhibitor artinya apa? Ada enzim yang disebut RNase. RNase ini adalah mendegradasi RNA. Itunya fungsinya. Nah, kita kan tidak mau. Jadi RNase ini kita beri inhibitor supaya RNase yang ada di situ tidak aktif sehingga dia tidak mendegradasi RNA. Karena RNA ini yang kita inginkan. Misalnya ini dietil pirokarbonat. Ini yang paling umum DFPC. Ini adalah merupakan bahan kimia yang bisa menghambat RNase ini. Menghambat RNase sehingga disebut RNase inhibitor. Kemudian sama dihomogenisasi, kemudian dilisis, sama prosesnya dengan DNA. Nah, kemudian ditambahkan ini bahan yang disebut guanidinium thiocyanat. Nah, guanidinium thiocyanat ini punya fungsinya adalah untuk dia bisa memisahkan tiga komponen RNA, DNA, dan protein itu bisa terpisah. Ada fase-fasenya atau bisa dipisahkan gitu. Nah, kemudian karena di sini ada protein juga, kita hancurkan sama dengan tadi ya, kita tambahkan protein asli untuk menghancurkan proteinnya. Oke. Nah, kemudian sama prosesnya dengan fenol ekstraksi, fenol dan klorofil ekstraksi ya. Kemudian diendapkan dengan alkohol dan dilarutkan kembali dengan buffer, biasanya buffer T sama seperti tadi. Nah, jadi kuncinya di sini adalah pada umumnya ini ada bahan ini, guanidinium thiocyanat. Nah, ini mungkin secara sedikit lebih detailnya ya, ini bisa berbeda-beda.
Jadi untuk isolasi DNA genomik itu biasanya misalnya bukan jaringan dari jaringan tanaman, misalnya dari daun ya. Misalnya daun itu dimasukkan sini, kemudian digerus. Nah, untuk tahap penggerusan ini biasanya ditambahkan juga nitrogen cair. Nitrogen cair itu membekukan secara cepat, beku. Nitrogen cair itu kan dingin sekali ya, minus 80-an derajat. Sehingga sel itu bisa beku, frozen, sehingga jadi brittle gitu. Sehingga pas ditumbuk, dia bisa mudah pecah. Kalau tidak tambahkan nitrogen cair, biasanya dia kan sel itu cenderung elastis ya, jadi digerus pun itu tidak brittle, tidak pecah gitu. Terus di mortar dengan pesol gitu ya, kemudian dilisis, masukkan ke tabung, kemudian dilisis. Nah biasanya di sini itu di tabungnya ini biasanya sudah diberi buffer untuk melisis tadi, deterjen tadi ya, jadi masukkan di sini. Jadi begitu jaringannya dimasukkan sini, sudah dia langsung terekspos dengan lisis buffer. Kemudian menghilangkan protein. Nah, itu caranya dengan phenolchlorophene tadi ya. Kemudian setelah dibuang proteinnya, DNA diendapkan dengan menggunakan alkohol. Kemudian direhidrasi lagi dengan menggunakan buffer TE tadi. Karena selain buffer TE bisa juga air murni ya, tapi biasanya kalau dengan air dia tidak terlalu stabil dan biasanya lebih baik dengan buffer. Nah, setelah ini biasanya kualitas DNA-nya itu artinya pengotor itu biasanya pasti selalu ada masih. Dan untuk misalnya untuk analisis lanjutan, misalnya untuk digest, misalnya itu atau PCR, mungkin diperlukan lagi pemurnian. Nah, jadi setelah didapat DNA ini, dimurnikan lagi, purifikasi. Nah, biasanya dengan menggunakan kolom. Kolom di sini artinya adalah ada semacam membran di sini. Membrannya ini bermuatan, sehingga DNA itu bisa terjerat di membran. Bisa terjerat di membran. Dengan buffer tertentu ya. Jadi terjerat di membran. Nah, kemudian karena dia terjerat, pengotor itu kan turun ke bawah. Jadi ini dia nanti disentrifuge. Jadi misalnya bayangkan dimasukkan ya ke dalam sini, kemudian cairan yang lain kan bisa turun ke bawah sedikit. Nah, DNA itu kan bind di membran yang di tengah ini. Kemudian di spin, sentrifuge. Dengan sentrifuge artinya si cairannya akan turun ke bawah. Sementara DNA-nya akan tetap di atas. Nah, cairan bawah dibuang, kemudian dielusi. Artinya, nah ini istilah elusi. Artinya elusi itu adalah meluruhkan DNA yang bermembran ini turun ke bawah. Itu biasanya dengan air atau buffer kayak yang tadi. Sehingga didapat DNA yang lebih murni. Ya, karena pengotor lain kan sudah dibuang tadi. Oke, untuk plasmid. Untuk plasmid ini bagaimana memisahkan misalnya kita mengisolasi DNA dari bakteri. Bakteri ini kan mengandung kromosom dan juga mengandung DNA ya. Nah, bagaimana memisahkannya gitu? Memisahkannya bagaimana? Kita lihat bahwa ukuran plasmid dengan DNA kromosom itu berbeda ya. Jadi kromosom lebih besar, plasmid lebih kecil. Kuncinya di mana memisahkannya? Ini biasanya sih ada sebut solution ya. Biasanya ada solution 1, solution 2, solution 3. Solution 1 itu artinya biasanya mengandung lisis buffer, ada untuk homogenisasi, kemudian solution 2 untuk lisis. Solution 3 ini biasanya mengandung asam yang mengandung anion, misalnya sodium asetat. Gitu. Fungsinya apa? Nanti ini ada yang disebut neutralisasi. Jadi sama persis prosesnya ya, di homogenisasi, hidrolisis. Nah, alkalinisis disebutnya di sini ya, solusi 2 ini. Alkalinisis. Jadi
lisisnya dengan pH yang tinggi. Sebenarnya mirip dengan yang tadi. Lisis, dia jadinya karena alkalin dia mengandung banyak mengandung ion dan pH-nya tinggi. Kemudian denetralisasi segera dengan solution 3. Solution 3 ini seperti yang tadi saya bilang mengandung pH-nya rendah. Jadi sodium asetat misalnya itu kan asam organik yang mengandung anion dan pH-nya rendah. Jadi setelah dia basa di sini langsung dilanjutkan dengan ditambahkan solusi 3 ini yang pH-nya rendah sehingga terjadi netralisasi. Nah, apa fungsi netralisasi ini? Netralisasi ini adalah untuk DNA bisa bisa ini kan bisa apa ya lepas DNA itu terlepas ya. Lepas. Nah, netralisasi ini fungsinya untuk merapatkan kembali menyambungkan kembali ikatan hidrogennya itu kan utas DNA itu dua merapat kembali gitu dua utas ini. Nah, karena plasmid itu ukurannya lebih kecil sehingga dia lebih cepat proses penyatuan dua utas itu dibandingkan kromosom. Kromosom belum selesai, utasnya masih terpisah. Nah, itu dimanfaatkan artinya karena utasnya masih terpisah, dia itu cenderung masih berada di mudah diendapkan gitu. Ya. Jadi nanti baru justru terbalik yang itu tidak karena dia tidak membentuk masih belum menyatu dua utas itu biasanya dia masih soluble di atas. Soluble di atas. Terus kemudian soluble di atas, tapi ketika disentrifuge itu kan lebih berat, turun ke bawah. Turun ke bawah sehingga bentuk pelet atau endapan. Plasmid masih di atas. Kemudian ditransfer, digunakan ke tabung baru, kemudian diendapkan dengan alkohol, kemudian disentrifuge lagi, jadilah terdapat endapan plasmid. Oke, mungkin ini agak sedikit lebih kompleks. Apa ada yang belum jelas yang untuk plasmid terutama ya? Silakan ditanyakan. Permisi Pak Acah ya. Ya. Saya masih agak sedikit kebingungan yang ini bagian setelah ditambahkan satu neutralization ya, yang tadi sempat bahas ditambahkan asam untuk memisahkan itu DNA-nya terhadap RNA-nya itu kok masih agak bingung. Agak belum ada agak sedikit gambarannya susah sih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Oke, jadi kita kembali ke sini dulu ya. Ini kan lisisnya dengan alkalin, jadi pH-nya tinggi. pH tinggi. Nah, dengan pH tinggi itu DNA itu bisa DNA kan dua utas ya. DNA kan dua utas tuh. Itu bisa istilahnya seperti terdenaturasi. Jadi terpisah tuh utasnya. Terpisah. Jadi ketika di lisis itu DNA itu terpisah utas-utas kedua utas itu. Nah, kemudian dengan solution 3 ini pH-nya rendah. Jadi ini kan tadi basa ya. Jadi langsung ditambahkan pH rendah. Karena tadi basa kemudian asam, jadi nanti netral ya. Nah, ketika penetralan itu, si DNA itu kembali lagi. Utasnya itu menyatu kembali. Ya, bisa dibayangkan di situ ya. Nah, ketika menyatu kembali, nah kalau plasmid kan ukurannya lebih kecil. Jadi dia sudah menyatu gitu, lebih cepat kan dengan kecepatan yang sama. Dia lebih si plasmid itu jadi lebih cepat utuh kembali, menyatu kembali dua utasnya dibandingkan kromosom, karena kromosom kan besar. Jadi dia belum selesai itu baru menyatu misalnya berapa bagian. Ya. Nah, ketika itu jadinya si DNA kromosom ini kemudian masih melayang di atas. Jadi kalau misalnya plasmid ini dia sudah menyatu gini, dia artinya membentuk molekul padat. Ketika di centrifuge, karena dia kecil tapi padat, nah yang kromosom itu kan besar gitu ya, dan masih belum menyatu dua utas itu ya, sehingga dia bisa mengendap ke bawah
di spin, di sentrifuge itu dia mengendap ke bawah. Sementara plasmid masih di atas. Jadi fungsinya tadi itu untuk memisahkan nanti di sentrifuge gitu. Jadi yang kromosom itu kalau nanti dua-duanya sudah menyatu nih, dua utas itu menyatu semua, ketika di sentrifuge kedua-duanya akan sama ke bawah gitu. Akan mungkin akan tetap melayang, maaf, akan tetap melayang di atas. Kalau ini karena dia belum menyatu begitu, jadi dia lebih mudah membentuk agregat ketika di centrifuge. Jadi mungkin bisa dibayangkan, nah ini kan mungkin biologi molekuler kita harus bisa membayangkan secara imajinasi ya, visualisasi gitu. Bayangkan kromosom seperti karet gelang lah ya, karet gelang tapi besar gitu karet gelangnya. Tapi karet gelangnya itu udah dua utas gitu. Terus plasmid ada karet gelang yang lebih kecil misalnya. Nah, ketika dikasih basa, dia terdenaturasi, dua utas itu terpisah. Ketika dikasih asam, dia netral lagi ya, kalau tadi basa. Ketika penetralan itu terjadi renaturasi, artinya menyatu kembali tuh yang dua utas itu. Nah, karena yang kromosom itu besar, jadi dia belum selesai, sementara yang plasmid sudah selesai menyatu kembali. Gitu. Ya. Nah, sehingga ketika dia itu belum selesai, dia bisa mengendap. Misalnya ketika di sentrifuge, dia mengendap si DNA kromosom itu. Nah, ketika mengendap, nah plasmid DNA di atas, masih di atas, si cairan artinya. Sementara kromosom yang belum selesai renaturasi itu ke bawah. Kita ambil nih fase atas atau supernatant ini. Dimasukkan ke tabung baru, nah berarti dia mengandung plasmid. Kromosomnya sudah tidak ada karena sudah dibuang tadi ya. Kemudian ditambahkan alkohol, diendapkan lagi si plasmidnya itu. Kemudian nanti di istilahnya di rehidrasi atau resusitasi lagi dengan kayak buffer. Nah, jadi di tahap ini kita jelaskan lebih lanjut ya. Ini kan ada semua ya, karena sudah direlasikan. Nah, ketika ini kromosom hilang, yang ada itu DNA sama RNA. Tadi kromosom hilang ya, protein sudah hilang juga. Nah, jadi hasilnya itu memang biasanya RNA selalu terikutkan sih. RNA kenapa? Karena molekulnya juga kecil gitu. Dan dia kadang membentuk itu dimer ya. Jadi di hasil akhirnya biasanya tahap ini aja itu masih terdapat RNA. Nah, kemudian kembali sama yang tadi itu belum terlalu murni, biasanya disebutnya spin column kit ya. Jadi biasanya Piagen atau perusahaan-perusahaan biotech itu dia menjual kit. Artinya seperti yang tadi, dia prinsipnya adalah dimasukkan ke kolom, di sini ada membrane, DNA-nya bind, membrane di sini, kemudian dicuci dengan buffer. Nah, sehingga si kotoran sisa-sisa itu turun ke bawah, DNA masih di atas. Oh, sorry di sini ya. Cuci, nah DNA masih di atas kan. Nah, terus dievaluasi, diberi buffer PE atau air, disentrifuge lagi, sehingga kemudian luruh DNA yang ada nempel di membran itu ke bawah, sehingga sudah lebih murni. Nah, bagaimana? Apakah lebih jelas sekarang, terutama yang tadi yang di bagian ini ya? Atau masih ada bagian yang belum jelasnya di mana? Jadi berarti tandanya dengan penambahan solusin 3 itu istilahnya DNA-nya ikut jatuh ke bawah, tapi yang plasmidnya itu sama RNA-nya karena ukurannya kecil, dia bisa dia terpisah untuk dicuci sekali lagi pembersihannya dari kotorannya begitu ya Pak maksudnya kan. Ya, jadi ini kan basa ya di sini ya. Kemudian tambahkan solusi 3 ini asam, terjadi neutralisasi. Ya. Nah, terjadi neutralisasi kromosom dan protein itu mengendap. Ini biasanya dibantu dengan sentrifugasi ya, sehingga pengendapannya lebih bagus kan. Jadi molekul yang berat turun ke bawah, sehingga di cairan yang atas ada plasmid.
yang masih di cairan. Jadi nanti bayangkan ada cairan, terus di bawah itu ada endapan ya. Nah, endapannya itu adalah protein dan kromosom. Jadi cairannya itu dipindahkan ke tabung baru, diberi alkohol, plasmid DNA kan di situ kan ya, mengendap lagi di sentrifugasi, mengendap. Nah, jadi di sini remaining itu artinya apa yang tersisa ya, di kemudian apa yang dibuang gitu. Sudah jelas ya di sini mungkin. Jelas, Pak. Makasih Ya, ya, Pak. ya. Jadi bisa di apa? Mungkin nanti saya akan berikan semacam forum di WLS ya. Kalau jika ada pertanyaan atau referensi apa yang bisa dibaca gitu untuk lebih memahami ini ya. Oke, untuk mitokondria. Nah, mitokondria ini lebih rumit juga, lebih rumit lagi ya. Mitokondria pada intinya adalah jika dibayangkan mitokondria itu kan ada di dalam sitosol ya, artinya sitoplasma. Jadi setelah diekstrak itu kan keluar semua tuh organel. Kalau kita ekstraksi DNA biasa, semua keluar kan karena sel pecah. Ketika keluar itu, kalau kromosom kan sudah ada di luar. Misalnya terutama untuk kromosom juga belum sih, maaf ya. Kromosom artinya keluar dalam arti dia masih di inti sel, tapi inti sel biasanya mudah pecah juga. Nah, tapi si mitokondria ini kan organnya sendiri nih, organnya sendiri. Jadi eh, ya harus dipecahkan lagi gitu. Pertama ya sama cytosol extraction buffer artinya mirip sih dengan tadi ya, diekstrak keluar, semua keluar ya. Nah kemudian di sini ada homogenisasi. Jadi yang sudah cairan yang sudah keluar itu selnya kan pecah tuh keluar. Kalau yang tadi kan tidak ada homogenisasi lagi. Homogenisasinya di awal sebelum ekstraksi ya. Hanya setelah ekstraksi dihomogenisasi. Kenapa? Karena mitokondria masih ada di situ utuh ya. Utuh ya, mitokondria itu dihomogenisasi, kemudian tambahkan lagi cytosol extraction buffer. Jadi apa istilahnya kromosom yang ada di nukleus, protein-protein yang lain pecah semua, organel pecah lagi. Kemudian setelah itu baru ada khusus buffer untuk mitokondria ini. Ini buffernya ini mungkin ada perbedaan komposisinya ya, sehingga mitokondria ini bisa lisis gitu. Kemudian makanya DNA-nya itu keluar. Kemudian, nah ini ada enzim ya. Di sini enzim mix ini biasanya ya untuk protein escape, misalnya untuk menghilangkan protein. Kemudian ada juga enzim yang untuk pada ini udah bisa berbeda-beda sih, tapi ini untuk mendegradasi misalnya kromosom yang besar gitu. Tapi itu jarang sih, tapi ini lebih ke protein. Terus kemudian sama sih, bukan etanol, ya, ya diresuspensi lagi dengan buffer atau air. Mungkin untuk mitokondria ini akan saya berikan jika saya menemukan ini berbeda-beda dan prinsipnya seperti ini. Tapi jika ingin lihat detailnya mungkin bisa saya beri link nanti ya, series apa literatur atau research yang bisa dibaca lebih lanjut. Nah, kemudian kalau tanaman nih, bagaimana jika kloroplas misalnya? Nah, tanaman ini biasanya hampir selalu menggunakan ini yang tadi saya kemukakan di awal ya. Jadi misalnya nih kita ingin isolasi DNA dari kloroplas dari cambah misalnya. Cambah yang masukkan ke sini, kemudian masukkan nitrogen cair sehingga langsung beku jaringannya itu langsung brittle. Kemudian masukkan buffer krisis. Buffer krisis hanya digerus. Terus, nah ketika digerus ini pecah sel-sel itu keluar ya. Nah, kemudian ditambahkan biasanya di Gauss ini semacam filter juga gitu, 2 lapis biasanya.
Terus ini Miracle juga semacam, Miracle itu eh, semacam biasanya di orang biasanya pakai kadang kalau apa itu pakaian itu ada bordirnya gitu ya, yang bagian belakangnya sudah ada putihnya tuh. Itu biasanya Miracle disebutnya itu. Jadi untuk menyaring, jadi untuk menyaring karena ini apa kita ingin kloroplasnya saja sehingga bagian yang apa namanya yang kita inginkan itu kan kloroplas lebih kecil. Jadi kemudian setelah disaring dimasukkan ke sini, kemudian disentrifuge, nanti kan sentrifugasi, itu kan ada pelletnya nih. Pelletnya ini dilanjutkan ke tabung, masuk ke tabung berikutnya. Nah, di sini ada buffer, kemudian tambahkan juga sukrosa. Sukrosa ini untuk membentuk gradien berat. Ya. Jadi di sini ada nih 45%, 20%. Nanti ada gradien, jadi ada fase-fase sukrosa di sini, sukrosa dulu. Kemudian buffer di sini. Kemudian disentrifugasi lagi. Nah, ketika disentrifugasi lagi, ada bagian tertentu yang merupakan kloroplas itu. Karena dia berdasarkan ukuran, biasanya yang lebih berat di sini. Mungkin ini yang lebih ringan lagi, misalnya bisa saja mitokondria ya. Kloroplas itu sudah ada fasenya gitu, biasanya di tengah ini misalnya. Jadi ini gradien sukrosa ini biasanya dikocok dulu ya, kocok, gitu. Terus kemudian disentrifugasi. Sentrifugasi ini terbentuklah pemisahan-pemisahan berdasarkan ukuran. Jadi misalnya ini yang lebih berat kan di bawah, biasanya kloroplas di sini. Kemudian diambil lagi, diresusitasi lagi di buffer, dilarutkan lagi di buffer, kemudian disentrifugasi lagi, ini untuk mencuci lagi karena pasti masih banyak yang lain di sini ya. Kemudian terbentuk pelet setelah disentrifugasi itu, nah, pelet itu ada lagi. Nah, untuk RNA, nah, untuk RNA ini seperti diketahui kan RNA jenisnya banyak ya. Ada messenger RNA, ada transfer RNA, ada ribosomal RNA, dan lain-lain. Tapi yang disebut isolasi di sini biasanya adalah isolasi total RNA, di semua RNA ini diisolasi. Biasanya itu yang bisa dilakukan. Untuk isolasi messenger RNA saja misalnya itu memerlukan proses lain selanjutnya itu. Tapi kita akan bicarakan untuk total RNA dulu ya. Jadi misalnya pertama sampel dipreparasi dulu, disiapkan misalnya dari jaringan atau dari darah. Nah, kemudian ditambahkan trizol nih, yang trizol ini istilahnya yang tadi yang di awal itu saya sebutkan ya. Ini trizol ini bisa mengekstrak dan memisahkan antara protein, DNA, dan RNA. Ya. Nah, terpisah nih. Kemudian diinkubasi, setelah itu ditambahkan kloroform. Kloroform. Kloroform ini fungsinya untuk terutama menghidupkan protein. Jadi nanti setelah ditambahkan kloroform, diinkubasi, disentrifugasi. Sentrifugasi, nah yang protein dan DNA besar dan lain-lain dia ada di fase bawah. Jadi nanti ada 3 lapisan. Yang di bawah, cairan bawah, kemudian di tengah, kemudian di atas. Biasanya yang di tengah ini banyak mengandung karbohidrat dan protein, juga protein ya, dan DNA lainnya, dan DNA biasanya. Karena ada di atas. Ambil yang di atas ini, kasih cairan di atas ini, kemudian ditambahkan potassium asetat. Potassium asetat, kemudian diinkubasi, kemudian disentrifugasi lagi, dia mengendap. Nah, kemudian tambahkan etanol. Kadang-kadang ditambahkan lithium klorida juga. Jadi biasanya orang biasanya mungkin kayak tambahkan etanol biasanya sudah cukup, tapi ditambahkan lithium klorida juga. Kemudian disentrifugasi. Nah, itu kan dengan etanol itu kan mengendap ya. Nah, dapatlah endapan air itu. Nah, ini biasanya di sini masih belum murni biasanya.
dia ada perlu penambahan pemurnian lagi, yaitu seperti lagi spin column tadi ya, sama prinsipnya. Jadi RNA di sini, kemudian dicuci, ya, sehingga kotoran ke bawah, kemudian dia masih ada di membran, kemudian ditambahkan ilusi, sehingga nanti barangnya ke bawah, seluruh dari membran. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita ke elektroforesis. Pak Cahya mau nanya Pak. Oke, silakan. Oh ya. Jadi tadi yang DNA mitokondrial itu kan tadi kan yang pertama kan tujuannya kan untuk melepaskan lisis sel. Jadi kan sehingga dalamnya itu kan sudah keluar. Dari dalamnya ikut keluar. Jadi kan pakai cytosol extraction buffer itu kan. Iya ya, iya Pak. Ya. Lalu yang mitokondrial ini itu untuk apa emang tujuannya itu apakah memang untuk memisahkan mitokondrialnya atau biar mitokondrial ikut pecah di dalamnya begitu Pak? Ini untuk memecahkan, Masih Pak. mitokondrianya. Memang ini sangat sederhana sekali ya prosesnya. Artinya ini simplify gitu, yang simplify. Di sini sebetulnya ada pemisahan dulu, seperti tadi sentrifugasi kan. Eh, Nanti saya untuk yang ini saya akan berikan yang lebih detail, tapi tadinya saya ingin menunjukkan prinsipnya saja. Jadi biasanya sudah ada pemisahan juga. Jadi kan tadi ada misalnya organel apa isi sel keluar semua kan, isi sel keluar semua. Nah, biasanya itu ada pemisahan kayak seperti yang tadi yang kloroplast kan ada disaring seperti itu ya. Itu biasanya ada pemisahan juga seperti itu, tapi eh, pada prinsipnya adalah mitokondrial lysis itu artinya ini ini jika diingat nih, oh ya mungkin lupa saya nih. Mitokondria itu dinding selnya kan mungkin dulu kan evolusinya itu ceritanya evolusinya dulu kan endosimbiosis bakteri di situ ya, proteobakteria. Sama dengan misalnya mirip dengan kloroplast juga. Jadi mitokondria itu sebenarnya dulunya bakteri gitu. Dan tapi kemudian menyatu dengan sel. Nah, dindingnya itu apa? Dindingnya itu masih bukan udah tidak seperti itu lagi sih, tapi dia pasti masih beda gitu, masih masih ada komponen di situ membrannya bakteri seperti itu. Nah, jadi untuk lysis buffer ini dia ada khusus. Jadi biasanya di tahap ini biasanya sudah ada pemisahan dulu. Jadi sitosol kan diekstrak tuh semua sitosol. Nah, mitokondria ini kan dia terpisah sendiri. Jadi mitokondrial lysis buffer itu untuk melisis mitokondria. Jadi, Oh, jadi ya, oh, jadi mengurangi resiko kecampur antara DNA mitokondria dengan DNA sel keseluruhan ya Pak. Jadi dipisahkan kayak tadi nanti yang digunakan bukan yang DNA itu tapi DNA yang bagian-bagian yang lain yang digunakan untuk mitokondrialisis buffer ini ya Pak ya berarti. ya. Jadi ya di situ ada nukleus ya, kromosom isinya, kemudian ada kalau tanaman berarti ada kloroplas ya, itu kan ada DNA juga. Nah ini yang kita inginkan kan mitokondria. Jadi ada khusus buffer untuk memecahkan mitokondria. Tapi tentunya DNA yang lain bagian-bagian lain udah harus dipisahkan juga dulu gitu. Kalau tidak kan pas dilisis itu semua keluar gitu kan. Jadi nah pada kenyataannya sih meskipun sudah pada pemisahan atau apa pasti ada saja yang masih tersisa di sini. Misalnya DNA kromosom atau DNA kloroplast kalau ada itu masih tersisa di sini ada. Ini ada campuran enzim di sini yang eh, apa? Tapi di sini sih sudah tidak terlalu membantu biasanya. Di sini pemisahan inilah yang penting bisa. Nah, kan ditambahkan etanol, dia kemudian mengendap. Nah, jadi ya kesini sih sudah prinsip sudah sama. Mungkin nanti saya tidak sempat memasukkan yang detailnya di sini ya. Mungkin nanti bisa minta ke saya ya.
ada email di depan saya tadi ya, bisa kontak saya atau saya beri di ULS untuk pengertiannya lebih jelas. Karena metodenya bisa sangat berbeda-beda sekali. Kadang prinsipnya itu terlalu simpel gitu jadinya gitu. Kalau mungkin bisa saya berikan yang lebih detail. Oke ya. Ya. Baik, masih Pak. Bisa lanjut atau masih ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut dengan elektroforesis. Elektroforesis itu merupakan suatu teknik untuk memisahkan senyawa campuran dan biasanya yang menjadikan parameter adalah muatannya berdasarkan muatan. Mengapa? Karena nanti kita akan bahas bahwa elektroforesis itu biasanya melibatkan medan listrik di sini. Jadi, jadi di alatnya itu adalah ada kutub positif, ada negatif, nanti tergantung molekul itu larinya kemana gitu, pada positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Ini ya. Nah, jadi molekul yang bermuatan itu akan bermigrasi dengan kecepatan yang ditentukan oleh berat molekulnya. Jadi penambahan medan listrik ini untuk menggerakkan, memigrasikan molekulnya, tapi bahwa kecepatannya itu akan berbeda-beda larinya itu, migrasinya itu. Dan kecepatan migrasinya itu akan ditentukan oleh berat molekulnya. Terutama untuk DNA, ya. Terutama untuk DNA. Jadi misalnya contohnya sih diagram itu seperti ini ya. Di sini ada power supply yang memberikan tegangan listrik. Satu sisi katoda, sisi lain anoda. Di sini biasanya ada di dalamnya ada kayak semacam bak gitu, chamber. Isinya adalah buffer electrophoresis. Kemudian dari buffer electrophoresis itu dimasukkanlah gel agarose, jadi terbuat dari agarose gelnya. Gel agarose direndam di buffer ini. Kemudian di sini ada sumur-sumur tempat menempatkan DNA-nya. Jadi DNA-nya itu dipipet, dimasukkan ke sumur itu. Misalnya sampel nih dimasukkan ke sumur-sumur ini. Kemudian dinyalakan. Karena DNA itu di buffer itu bermuatan negatif, sehingga dia bermigrasi dari kutub negatif ke kutub positif di sini. Nah, kita lihat kan ini nanti ada gambar yang lebih ini. Ada semacam pita-pita kan. Nah, kecepatan migrasinya ini ke sini itu tergantung ukurannya gitu. Jadi yang kecil, biasa ukuran kecil itu di bawah, lebih cepat. Yang besar biasanya masih di atas. Selain muatan juga kan agak bisa dibayangkan agarosa gel gitu, gel itu kan pasti mempunyai pori-pori ya, pori-pori dengan ukuran tertentu tergantung ukuran konsentrasi agarosnya. Nah, karena pori ini mempunyai ukuran, kalau DNA yang besar itu kan istilahnya agak sedikit larinya itu agak sedikit mampet juga gitu, tidak secepat yang itu yang ukurannya kecil. Nah, biasanya alatnya seperti ini kan, ini katoda yang hitam, yang muda yang merah. Ini juga saya gelnya dicetak di sini, kemudian dimasukkan di sini, terus DNA dimasukkan di sini ya, nanti dinyalakan sumber arus listriknya. Nanti DNA akan bermigrasi. Nah, jadi mungkin ini lebih detailnya ya. Oke, ini dan pita-pitanya ya. Jadi movementnya dari negatif ke positif. DNA itu bergerak dari negatif ke positif. Jadi buffer isinya direndam di buffer sejauh. Oke. Nah, buffernya ini biasanya dua macam. Ada TAE, singkatnya TAE, tris asetat EDTA, atau tris borat EDTA, TBE. Ada dua jenis. Jadi bisa pemakaiannya tergantung tujuannya apa ya, tapi umumnya dua ini. Jadi masukkan sampai ke sini, dinyalakan, itu kan nanti
ketika misalnya dinyalakan setelah 1 jam misalnya. Lama-lama kan ini misalnya setengah jam baru di sini. Setelah 1 jam ini makin jauh ke bawah terpisah. Jadi yang ukuran DNA kecil di sini, yang paling besar ya di atas. Ya. Nah, kemudian bagaimana melihatnya? Gitu. Jika dilihat di sini kan kok oke, terlihat pita-pita di sini. Gitu. Tapi pada kenyataannya apakah bagaimana terlihatnya? Gitu. Karena pada kenyataannya jika elektroforesis berjalan, kita lihat ke gelnya itu tidak melihat apa-apa, tidak terlihat. Karena nah kita melihatnya bagaimana? Jadi si di gelnya ini kita masukkan namanya senyawa namanya ethidium bromida. Ethidium bromida ini intercalating agent, jadi agen yang interkalasi. Nah, jadi ini kan utas DNA nih, utas 1, utas 2 di sini. Nah, ethidium bromida itu nyisip di sini, bisa nyisip di tengah-tengah. Nah, kemudian jika diberi sinar UV itu akan berpendar. Jadi ini ada sinar UV di sini di bawah memancar ke atas. Hijaunya disimpan di atas ini alat ini yang ada UV-nya baru terlihat di sini pink ya. Oh ini pitanya seperti ini. Nah, jadi terlihat secara visual mata seperti ini. Kemudian untuk dokumentasi biasanya itu kan ada UV itu kita tidak bisa dengan foto begitu saja, tapi biasanya untuk dokumentasi itu ada alatnya lagi sebenarnya untuk dokumentasi. Jadi apa kamera khusus di mana nanti terlihatnya itu tidak pink lagi tapi putih misalnya seperti ini. Nah, inilah bentuknya biasanya. Jadi, nah ini akan saya jelaskan misalnya nih apa sih yang di sebelah kiri ini kok pitanya banyak dan lebih beraturan gitu. Itu namanya DNA ladder. Jadi yang ladder ini DNA yang biasa sudah dibeli komersial ya. DNA yang sudah punya ukuran-ukurannya gitu. Dia sudah dipotong-potong. Jadi 250 artinya 250 base pair. 500 base pair. Nah, ini disebutnya 1 KB ladder ya, artinya 1000 ladder. Jadi dari 10.000 sampai 250 biasanya range-nya. Biasanya diperhatikan di sini biasanya yang 1000 itu lebih tajam. Terus 3000 lebih tajam gitu sebagai penanda saja ya. Ada lagi misalnya 100 base pair ladder, ini lebih kecil lagi dari ini. Dia yang paling besarnya itu 1500 base pair hanya. Kalau ini kan 10.000 ya. Tergantung ukurannya gitu. Jika kita menganalisa DNA yang ukurannya kecil, misalnya ukurannya cuma 350 gitu. Lebih baik pakai yang ini 100 base pair karena dia lebih resolusinya lebih tinggi ya. Bisa lebih. Kalau di sini kan 350 di mana ya gitu. Agak tinggi. Kalau 350 kan misalnya di sini gitu. Ini DNA ladder gitu, disebutnya. Jadi ketika kita rahim di sini, ini laddernya berbeda ya. Misalnya yang atas ini cenderung tidak berguna gitu. Kita menggunakan ini sepertinya mengandung apa? Kadang kalau ukurannya lebih besar itu dia di atas saja ini. Jadi ladder itu tidak terlalu berguna. Jadi ini hanya menunjukkan saja DNA yang di atas ini berarti ukurannya besar sekali. Biasanya mungkin kromosom misalnya padi misalnya atau plastik yang sangat besar sekali. Ini laddernya seperti jadi dia tidak ada di sini. Ketika ukurannya kecil misalnya, ukuran saya itu misalnya sekitar 550 atau 600 gitu. Jika di running ini mungkin nanti dilihat sih biasanya tiap ini ada angka-angkanya di manual. Jika kita menganalisa misalnya fragmen DNA kita itu ukurannya X gitu. Betul tidak ya? Itu dicek di sini. Nanti harus persis sama dengan ini misalnya 550 misalnya ini andaikan saja 550 ya. Pas di running, oh ya pas sekali dengan di sini. Berarti betul ini sekitar 550. Jadi itulah fungsinya DNA ladder. Jadi ini DNA sampel kita ya. Ini DNA ladder. Kita ingin memeriksa ukurannya, bisa pakai DNA. Nah, untuk plasmid khususnya, plasmid itu ada 3 konformasi atau topografi umumnya. Nah, sebenarnya lebih dari 3 sih, mungkin 4, tapi yang umumnya ada 3 ya. Jadi yang supercoil artinya
sirkuler, tertutup, tapi dia lebih rapat tuh. Biasanya tergantung jenis spasinya juga. Ada yang cenderung lebih rapat, ininya apa, sirkuler. Jadi seperti kusut gitu ya, seperti kusut dan memadat ya. Nah, kemudian biasanya ada DNA plasmid yang terputus satu utasnya terputus, plak gitu. Karena itu terputus, biasanya jadi dia lebih rileks, tidak menggumpal seperti ini, tidak super coil, dia lebih rileks. Gitu. Nick disebutnya, nicking ya. Jadi kalau misalnya satu utas ini putus, nicking. Nah, tapi ada juga misalnya terputus dua-duanya, jadi linear ya. Nah, jika di elektroforesis nanti bentuknya akan seperti ini kira-kira. Jadi yang nick itu, yang relax, circular relax ini dia paling atas. Yang linear ini di sini, yang ini ya. Yang supercoil itu di sini, dan biasanya lebih padat. Karena pada umumnya DNA itu umumnya bentuknya seperti ini. Jadi ini lebih sinyalnya, pitanya lebih tebal. Nah kemudian ini circular atau single stranded artinya yang apa ya? Yang single stranded tapi dia bentuknya masih tidak linear gitu. Tidak seperti ini. Jadi meskipun single jadi cuma satu utas ininya, tapi bentuk sirkuler. Biasanya di plastik yang mungkin tidak sempurna atau isi basisnya tidak sempurna seperti itu. Tapi ini sangat jarang sekali biasanya. Nah ini contohnya seperti ini kalau di Jawa. Jadi ini kan kira-kira ini, tapi yang ini yang tebal sekali, misalnya seperti ya, misalnya ada juga yang linear. Ini bisa bermacam-macam sih tergantung jenis pasir ini. Kalau biasanya isolasinya bagus, biasanya yang ini jauh lebih tebal biasanya. Tapi selama proses isolasi itu, misalnya kita memberikan buffernya kurang bagus atau apa tuh, biasanya banyak yang misalnya terputus gitu deh. Tapi kalau isolasinya bagus, biasanya lebih banyak masuk ke koil. Nah, tadi kan elektroforesis. Nah, jadi ada lagi pemisahan, tapi ini pemisahannya sih lebih kasar ya. Tapi kita bisa memisahkan molekul dengan ukuran itu dengan namanya sentrifugasi diferensial. Jadi sentrifugasi diferensial artinya kita masukkan kan sebenarnya sampel, partikel-partikel yang lebih padat itu biasanya di sini, yang kurang padat biasanya rada di bawah ya. Kemudian disentrifugasi. Nah, ketika sentrifugasi ini kan biasanya sentrifugasi seperti ini kan centrifugal force-nya ke sini. Jadi artinya apa? Dia berdasarkan ukuran gitu, yang lebih berat, yang lebih dense di sini, yang lebih ringan-ringan di sini. Sehingga nanti bisa dipisahkan. Ini sebenarnya mirip yang tadi juga ya, bisa kita memadamkan sertifikasi DNA gitu. Misalnya yang di bawah ini kan yang lebih bisa mengendap, yang kita lihat seperti ini. Nanti biasanya berapa lama pun kita sentrifugasi, biasanya sudah tidak berubah, akan tetap seperti ini biasanya. Jadi yang kurangnya misalnya tertentu dengan kecepatan sentrifugasi tertentu, dia akan terus melayang di sini. Sentra yang besar-besar mungkin yang padat mengendap. Dengan demikian sehingga bisa dipisahkan. Yang kecil misalnya kurang padat sama yang lebih padat. Ini red zonal. Jadi red zonal ini dia biasanya seperti yang tadi di apa ya, kloroplas ya. Ada sukrosa gradient. Oh ya, mungkin saya Pak, yang waktu elektroforesis tadi kan sampel DNA-nya dimasukkan ke sumur-sumur kecil tadi ya. Nah, biasanya DNA itu tidak bisa itu DNA saja langsung dimasukkan ke sumur. Kan di sumurnya itu terendam buffer. Dia akan melayang gitu. Jadi tidak akan masuk ke sumur. Jadi dia harus mengendap ke bawah ke sumur.
caranya bagaimana? Dia diberi pemberat berupa sukrosa ini. Biasanya disebut loading dye. Jadi diberikan sukrosa juga diberikan warna supaya kita bisa melihat. Sukrosa ini bisa membantu pengendapan. Dalam hal ini ada sukrosa gradient, beda-beda konsentrasinya gitu. Konsentrasi tinggi sampai konsentrasi rendah. Dan di sentrifugasi ini. Nah, di sentrifugasi ini dia akan terpisah-pisah juga sama seperti tadi. Apa? Ini ya. Hanya nanti kan yang paling atas yang masanya paling kecil. Terus berikutnya gitu. Jadi sukrosa ini bisa lebih membantu gradien jika yang tadi kan misalnya cuma hanya dua aja yang pelet dan ternekan. Jika ini bisa ada gradasi dan besar ukurannya gitu. Yang paling ringan misalnya yang paling di sini, paling berat di sini. Oke, sebelum lanjut ada yang ditanyakan? Aja ya. Ya. Kalau yang tadi plus yang diferensial itu membagi atas karena masa jenis, kalau yang tadi yang red zonal itu berdasarkan apa ya? Kok kelihatannya hampir mirip ya Pak ya? Masih Pak. Red zonal ini dibagi atas dasar apa ini kok kelihatannya mirip? Oh, Mas. Ini misalnya ini kan bahannya Ya, materinya nih. Ada yang Mas. mass of particle, jadi berdasarkan masanya sama berat molekulnya. Jadi ini juga partikel yang besar kan, partikel kecil campuran. Nanti partikel besar masanya lebih besar kan, itu bisa lebih di bawah. Jadi sebenarnya mirip dengan ini. Ya, mungkin istilahnya apa ya, dense, istilahnya dense artinya dalam artian lebih padat, tapi juga sebetulnya ini kan ini juga mungkin begini. Jadi partikel itu ada yang berat tapi tidak dense, ada yang partikel yang tidak terlalu berat tapi dense. Tapi dengan dense-nya itu dia kan jadi cenderung mengumpul satu sama lain ya. Jadi secara kolektif dia bisa lebih berat sebetulnya gitu. Itu istilahnya saja sih. Nah di sini juga sama sih, prinsipnya sama. Karena di sini ada bahan sukrosa ini jadi lebih gradasinya itu lebih terlihat gitu. Lebih pemisahannya ada yang misalnya ada 3 ukuran berbeda, yang kecil, yang besar di sini. Jika yang tadi mungkin tergantung kecepatan sentrifugasinya, daya sentrifugasinya seberapa besar. Misalnya ini nih, yang besar di sini, yang kecil-kecil di sini. Terus cuman hanya 2 fase ini aja gitu. Tapi misalnya, jika centrifugal force-nya ditambah, mungkin yang ini juga bisa mengendap juga semuanya gitu. Ini ya. Tapi ya itu, jadi tergantung kecepatannya berapa di sini kalau sentrifugasi sih. Tapi intinya sama, jadi berdasarkan ukuran, berat molekulnya, yang padat dan berat di sini. Misalnya yang lain di sini. Terserah dia ukurannya juga bisa beda-beda di sini. Ada range-nya gitu. Tapi bahwasanya menurut gravitasi dia tidak akan mengendap, dan dia tidak akan mengendap. Misalnya DNA, misalnya ukurannya atau protein lah ya, lebih supaya lebih mudah. Protein yang ada yang 10 kilodalton, ada 15 kilodalton. Nah, jadi proteinnya misalnya 50 kilodalton gitu. Mungkin yang 50 kilodalton di sini semua. Tapi yang 10 sama 12 itu mungkin masih melayang-layang sini juga, bisa saja itu terjadi. Karena kan cuma 2. Ini mungkin bisa ada pemisahan lagi, misalnya yang 10 kilodalton, ada lagi yang 25 kilodalton, ada lagi yang 50 kilodalton. Jadi bisa lebih terpisah lebih banyak. Gimana? Bisa masih tidak jelas ya? Jadi dua variasi yang sentrifug sama yang satunya tadinya itu cuma variasi hanya untuk memisahkan perbedaan massa jenisnya, mana yang kilodaltonnya lebih berat sama yang lebih ringan gitu ya.
Ya, jadi yang ini pada prinsipnya ini keduanya ini sama dalam hal membedakan mana yang lebih berat molekul lebih besar dan berat molekul lebih kecil. Jika yang ini diferensialnya hanya menggunakan massa di sini berat. Dalam artian jika yang berat ya cukup dengan dengan sentrifugasi kecepatan seperti X misalnya, dia terendapkan. Yang ringan di sini. Yang ini prinsipnya sama, memisahkan juga yang mana yang berat, mana yang ringan. Hanya karena ini ada perbedaan konsentrasi grup sukrosa, jadi misalnya nih, 50% sukrosa, 40% sukrosa, 30% sukrosa, 20% sukrosa misalnya. Nah, ini akan memisahkan mana molekul yang lebih berat misalnya. Jadi sama memisahkan tapi ada gradasi yang lebih ini gitu karena sukrosa ini berbeda-beda konsentrasinya. Misalnya 50% itu mengendapkan yang lebih berat. 40% ada lagi mungkin yang molekul yang bisa terendapkan dengan konsentrasi sukrosa 40%. Terus yang 30% sukrosa molekul apa aja yang terendapkan di situ. Artinya bukan terendapkan, artinya jadi misalnya ini 50% sukrosa ya, ini 40% sukrosa misalnya 30% sukrosa. Ada molekul-molekul yang dia bisa terbawa dengan sukrosa 50%, dia ada di sini. Tapi yang 40% sukrosa dia akan membawa molekul-molekul tertentu juga dengan berat molekul tertentu di sini. Yang 30% sukrosa dia akan membawa molekul-molekul yang bisa terbawa oleh sukrosa 30%, tapi dia tidak akan mengendap di sukrosa yang lebih tinggi pun tidak mengendap. Sebenarnya itu saja sih sukrosa gradien ini untuk lebih memisahkan lagi gitu, ada lebih ukurannya itu kan bisa berbeda-beda ya, A, B, C, D, E gitu. Bisa terpisah mungkin A, B, C, D, E. Tapi yang pertama tadi mungkin A, B bisa mengendap, tapi C, D, E tidak gitu. Pada prinsipnya yang membedakan hanya lebih ke situ sih. Ada gradien kalau tidak red zona. Makanya disebut red zona, ada zona-zonanya di situ. Berarti red zone ini lebih akurat ya. Berarti lebih akurat untuk memisahkan dibandingkan centrifuge tadi ya berarti ya, Pak. Ya, betul. Tidak akurat karena Oh, ukuran-ukurannya kan bisa lebih terpisahkan ya di sini. masih Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjut lagi ke jenis elektroforesis selanjutnya ya. Tapi ini sih lebih ke protein memang, bukan DNA. Nah, meskipun topik kita isolasi asam nukleat dan elektroforesis, tapi karena ini masih elektroforesis, jadi coba kita bahas juga mengenai elektroforesis untuk protein. Ada yang disebut SDS page. SDS page ini, nah, singkatannya dulu. Ini ya, sodium dodecyl sulfat. Ini surfaktan, deterjen surfaktan. Jadi protein itu dia dia bisa terkungkung, terlapisi oleh sodium dodecyl. Deterjen itu bisa mengungkung si protein. Sehingga apa akibatnya? Protein itu selain ukuran berbeda, dia muatannya juga bisa berbeda. Muatan protein itu tergantung asam aminonya. Jadi misalnya kan asam amino lisin, nah itu kan pH-nya tinggi. Artinya dia sudah belajar kimia organik belum ya? Atau kimia dasar gitu. Jadi intinya ini protein itu muatannya bisa berbeda-beda. Ada yang karena dia kan kumpulan asam amino ya. Misalnya ada 300 asam amino, 300 asam amino ngumpul, jadilah protein. Tapi masing-masing asam amino itu kan mengandung muatan tertentu. Net charge-nya itu. Ada positif, negatif, asam, basa gitu ya. Ketika kolektif, itu akan membentuk protein itu. Jadi sebenarnya protein ini muatannya ada di mana. Nah, SDS ini fungsinya adalah untuk mengungkung si protein ini sehingga dia tidak muatannya itu tidak terekspos keluar. Jadi semacam masking. Masking. Jadi artinya ketika dimasukkan ke gel ini,
dia tidak akan terpengaruh oleh muatan, hanya terpengaruh oleh ukuran. Jadi, oke, singkatan dulu ya. SDS sodium iodatul sulfat, page itu polyfilamid gel electrophoresis. Tadi DNA agaros ya, kali ini polyacrylamid. Jadi SDS dimasukkan, dia membentuk surfaktan ionik. Jadi artinya apa? Si muatannya itu muatan protein itu tidak dimasking, ditutup sama dia. Kemudian selain itu, karena ini deterjen, dia deterjen itu bisa atau surfaktan itu bisa mendenaturasi protein yang primer. Jadi protein-protein yang kompleks, misalnya ini ya, protein itu kan bisa bentuk kompleks ini, misalnya menyatu dengan ini di protein itu kompleks. Tapi dengan ada SDS ini, dia terdisosiasi terpisah. Sehingga dia hanya tergantung apa ukurannya saja. Muatannya tidak tidak jadi parameter muatan itu. Hanya ukuran saja. Miriplah dengan DNA tadi ya. Intinya ukuran porinya dapat ukuran pori gel ini ya bisa disesuaikan dengan konsentrasi akrilamidnya. Dan juga reagen cross-linking. Di cross-linking artinya ada reagen lagi, itu detailnya bisa dibaca nanti ya. Jika agarosa itu tadi dia tidak perlu cross-linking, di agarosa itu lebih agar gitu. Dipanaskan, didinginkan jadi agar. Kalau ini harus direaksikan dulu. Sehingga demikian, SDS page ini memungkinkan pemisahan protein hanya berdasarkan ukuran berat molekulnya saja, tidak berdasarkan muatan. Ya. Oke, jadi jika di running nih, dia akan lari migrasi kan, sama seperti DNA, ukuran lebih besar di sini, yang kecil yang lebih cepat. Sehingga misalnya pitanya bisa seperti ini, pita ini. Ini berdasarkan ukuran berdasarkan berat molekul. Nah, tapi di sini nih protein ini beratnya mungkin ada protein yang berat molekulnya sama, tapi muatannya beda. Misalnya protein A ukurannya 10 kilodalton, protein B misalnya 11 kilodalton atau sama 10 kilodalton. Itu kan mirip. Karena dia berdasarkan ukuran, dia mungkin akan menumpuk di sini. Tapi protein A itu misalnya muatannya pH-nya misalnya lebih basa, sementara yang B lebih asam. Itu akan mengumpul sama dengan SDS begini. Saya tidak tahu sudah dipelajari belum, namanya titik isoelektrik ya. Titik isoelektrik ini adalah pH di mana muatan listrik si protein itu 0. Jadi misalnya kalau protein A misalnya titik isoelektriknya itu 10. Artinya di pH 10 muatannya itu 0. Kemudian protein B titik isoelektriknya 4,5. Artinya di pH 4,5 muatannya 0. Ya, gitu. Jadi protein A dengan protein B, titik isoelektriknya berbeda tuh muatannya. Tapi karena sama-sama 10 kilodalton, bisa saja dia masih di sini. Jadi SDS page hanya melihat ukuran. Nah, bagaimana jika orang ingin melihat berdasarkan muatan juga gitu? Nah, ya, electrophoresis gel 2D, dua dimensi 2D ya, artinya 2D ini jadi untuk memisahkan molekul campuran dengan berat molekul yang sama. Jadi tadi kan misalnya 10 kilodalton sama-sama di sana ya. Nah, bagaimana memisahkannya? Nah, itu dengan isoelectric focusing. Jadi isoelectric focusing itu semacam nanti di sini nih ada medan listrik di sini. Medan listrik ya. Dan itu medan listrik mungkin di medan listrik dan juga ada gradien pH. Jadi bayangkan dari sini pH itu berubah, bertambah ya. Misalnya pH 4 terus pH-nya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Sehingga jika ya, jadi permisahan berdasarkan muatan listrik ya, ditentukan oleh residu asam basa,
sendiri. Nah, jadi protein itu berada di gel strip yang memiliki gradien unfolded, artinya gradien unfolded itu gradien pH ini. Sehingga proteinnya nanti ini akan bermigrasi terus bergerak sampai dia diam ada di pH tertentu yang merupakan titik isoelektriknya tadi. Jadi misalnya ya, mungkin ini ya, yang ini ya, kita running. Misalnya saja kita running ini protein campuran, hasilnya di ujung seperti ini. Ada protein yang di sini nih. Berarti dia titik isoelektriknya 4. Sekitar berapa ya di sini? Mungkin ya sekitar 4 sekian gitu ya. Artinya di sini nih ya. Berarti yang ini titik isoelektriknya di sini masih asam. Nah, ini misalnya basa nih titik isoelektriknya. Artinya yang ini di pH 10 ini muatannya 0. Dia tidak bergerak lagi. Ini kan medan listrik ya juga. Jika molekul itu muatannya 0, netral, dia tidak akan terpengaruh oleh medan listrik. Karena dia tidak punya muatan, dia tidak akan bergerak. Jadi ini udah stabil segini, berarti ini adalah titik-titik isolatnya si protein ini. Nah, jika protein ini apa ya, ingin kita pisahkan lagi berdasarkan ukuran, kan mungkin bisa saja di sini, jadi ukurannya beda-beda gitu ya. Nah, nanti dilanjutkan dengan SDS yang tadi. Jadi pertama protein itu kita pisahkan dulu dengan PDJ ini, sehingga terpisahkan berdasarkan muatan. Kemudian ketika sudah terpisah dengan muatan, ditransfer tuh ke SDS page, gitu. Sehingga terpisahkan lagi dengan ukuran. Jadi bisa berupa protein campuran yang ukurannya beda-beda, kemudian di elektrik focusing, kita lihat muatan-muatannya gitu ya, berbeda kan, terpisah berdasarkan muatan. Kemudian untuk memisahkan lagi dengan ukurannya, dilanjutkan dengan SDS page. Atau bisa juga seperti yang tadi terbalik, SDS page dulu, dengan kita ingin oh ini misalnya 10 kilodalton, terus kita ingin pisahkan dengan yang muatan yang bisa saja 10 kilodalton, misalnya ada protein lain yang muatannya berbeda. Jadi SDS page itu barulah yang 10 kilodalton itu dipisahkan lagi dengan isoelectric focusing berdasarkan muatannya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau berasal isolat, makanya disebut 2D karena yang dua dimensi artinya isoelectric focusing, dia memisahkan ke sini arahnya. Jadi yang arahnya misalnya di sini pH-nya lebih rendah, di sini pH-nya isoelektriknya semakin tinggi. Yang lainnya adalah ini berdasarkan ukuran gitu. Jadi misalnya berarti kan kecil, besar, asam, basa. Ya. Jadi bisa saja di sini misalnya ini yang kecil, yang mana yang lebih kompleks ya. Misalnya ini gitu. Artinya apa di sini? Isoelektriknya hampir sama gitu. Tapi ukurannya berbeda. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Ada yang ditanyakan di sini? Pak, berarti boleh bertanya, Pak? Ya, selamat. Berarti pada isoelectric focusing ini kan emang kan tujuannya kan emang untuk memisahkan karena dia itu pH-nya berapa sama beratnya. Kan tadi kan yang pertama kan dari pH-nya dulu lalu dilanjutkan dengan masanya. Itu nggak bisa ditukar ya. Tapi itu masanya dulu baru di pH-nya itu nggak bisa. Apakah bisa? Terima kasih, Pak. Bisa. Jadi seperti ini, isoelectric focusing berdasarkan muatan. Dalam artian ini muatan berarti muatan ionik ya, pH. SDS stage berdasarkan ukuran. Jadi misalnya kita ingin memisahkan protein itu berdasarkan muatan dulu misalnya ya. Tapi misalnya kita punya campuran protein. Kita pisahkan dulu berdasarkan muatan. Nah, ketika ketemu misalnya oh ada titik misalnya di sini misalnya. Titik di sini misalnya.
ya titik di mana lah gitu ya. Terus kita ambil, bisa saja dia itu ukurannya berbeda kan, ya nah dilanjutkanlah dengan SDS page. Tapi biasanya itu tidak diisolasi sih. Jadi misalnya udah campuran saja, campuran protein, kita ingin lihat dulu muatannya, itu isoelektrik kan, lakukan dulu isoelektrik, nah, nanti kan terlihat tuh ininya, polanya, dasar pH ya, gradien pH. Nanti sudah terpisah seperti itu, kita ingin pisahkan lagi dengan ukuran, kita lakukan SDS. Jadi setelah misalnya kan muatannya sama nih di sini detiknya, tapi ukurannya sama nggak ya? Nah, pisahkan lagi dengan SDS, nah, ternyata dia mencar lagi, terpisah. Biasanya ini apa ya, kontingen gitu, kontingen sepertinya berlanjutan gitu. Tapi itu juga sebenarnya bisa dibalik juga sih prosesnya. Kita pisahkan dulu ukurannya, ya ukurannya nanti baru muatannya berapa. Tapi biasanya ya umumnya SDS itu terpisah dulu, yang terpisah. Biasanya orang tuh biasanya ukuran dulu gitu, ukuran dulu. Karena biasanya orang lebih tertarik misalnya dengan ukuran yang kita tahu kan, misalnya protein A ukurannya 15 kilodalton. Kita ingin deteksi dulu kan, oh ada nggak protein saya nih 15 kilodalton, oh ada di sini. Barulah dari sini di diselectric. Karena di sini mungkin masih campuran, ada yang muatannya berbeda-beda meskipun 10 kilodalton. Jadi keduanya bisa tukar-tukar gitu. Tapi pada umumnya kita orang lebih detail, langsung di sini gitu. Selectric focusing, jadi memisahkan dari sini, di satu sisi, di sisi lain juga di SDS, gitu, sehingga memisahkan ukuran. Gitu. Jadi muatan dan ukuran dipisahkan bersamaan. Mungkin kalau biasanya Ya, lebih terima mudah, kasih, Pak. ya biasanya lebih mudah langsung seperti ini ya, langsung terlihat kan. Tapi jika misalnya satu-satu bisa juga gitu. Lihat ukurannya dulu, ya udah SDS. Terus lihat muatannya dulu, berarti isoelektrik focusing. Terus nanti dilanjut ke SDS misalnya. Biasanya begitu. Dari isoelektrik ini ketawa, terus lanjut SDS. Atau yang paling ini sih yang semua ini gitu. Ya, tidak ada, misalnya tidak ada alatnya isoelektrik focusing atau tidak tertarik dengan itu, cuma melihat aja ada tidak ya protein saya yang ukurannya sekian, udah di SDS saja. Oke ya, ini sih ada video pendek saja kecil untuk gel elektroforesis untuk DNA ya. This video will take you through the process for loading and running DNA samples on an agarose gel. You will be using a mini subcell to perform agarose gel electrophoresis. The subcell has an electrode wire running across the bottom of each end. This provides for an electric current to pass, which separates the DNA fragments in the samples. First, align the gel so that the wells are closest to the negative or black electrode. DNA is negatively charged and will move from the negative electrode through the gel toward the positive or red electrode. Place the agarose gel into the gel chamber. Add electrophoresis running buffer to the reservoirs at each end of the gel chamber, and keep adding buffer until the wells in the gel are covered by at least 2 millimeters of buffer. Place your samples to be loaded in the correct order according to the lanes they are assigned to be run in. Check your lab protocol for this information. To obtain a DNA sample, slowly depress the plunger on your adjustable micropipette to the first or soft stop. Holding the plunger down, insert the tip of the pipette into the microtube with the DNA sample. Place the tip close to the bottom of the sample,
then slowly release the plunger button. When loading the samples, keep the pipette tip perpendicular to the row of wells. This will reduce the risk of accidentally puncturing the wells with the tip. Lower the tip of the pipette until it breaks the surface of the buffer and is located just above or just inside the well. Slowly apply pressure to the plunger button and observe as the sample fills the well. Make certain you stop at the first stop on the pipette, pause, then slowly remove the pipette while keeping your thumb down on the plunger. Once all the samples have been loaded, avoid any bumping or movement of the gel chamber. This might result in the sample spilling into adjacent wells. Place the lid on the gel chamber with the terminals correctly positioned to the matching electrodes on the gel chamber, black to black and red to red. Connect the electrodes to the power supply, again making certain the electrodes match the terminals on the power supply, red to red and black to black. Switch the power supply on, then set the correct constant voltage for running the samples. See your lab protocol for this information. If a timer is available on your power supply, set the clock for the proper time for your run. Press the start button to begin the flow of current that will separate the DNA fragments. At this point, you should be able to see bubbles coming from the wires at each end of the gel box. Notice that the positive or red electrode has fewer bubbles than the negative or black electrode. In a few minutes, you should see the samples begin to migrate from the wells into the gel. Notice as your DNA samples run, the dye front moves from the negative electrode towards the positive electrode. Oke, eh, jadi mungkin yang dari video tadi ada yang mungkin diperhatikan. Pertama, ketika gel disimpan ya ditaruh di atas tanknya itu, perhatikan bahwa buffer itu kan direndam dengan buffer ya. Buffernya itu kan harus merendam seluruhnya gitu, dari kutub negatif ke kutub positif. Kalau tidak ya tidak, aliran listriknya tidak akan tersambung gitu. Kemudian jika perhatikan itu ada DNA yang dimasukkan warna biru, kemudian bisa mengendap di well sumurnya itu. Itu karena ya warna itu ada loading dye sebetulnya, ada pewarna sekedar untuk membantu penglihatan kita ya. Kalau tidak itu tidak terlihat itu. Kemudian kenapa bisa mengendap? Yaitu tadi sukrosa tadi, dia ada bahan sukrosa di dari situ memberi pemberat gitu, sehingga DNA bisa turun ke bawah. Oke. Ini untuk kita eksperimen saja ya. Ini kuisnya bukan kuis yang ini, tapi kuis hanya sekedar untuk melihat apa seberapa ini sukses untuk materi kali ini, dan tidak banyak pertanyaan sih, hanya sekedar untuk ini saja. Coba bisa ada browser, pergi ke ini ya, www.menti.com, kemudian nanti masukin kodenya. Mungkin coba bisa ke ini di browsernya ke www.menti.com. Kemudian jika sudah bisa info ke saya. www.menti.com. Sudah masuk? Sudah ada? Sudah, Pak. Coba ya. Oke, coba silakan masukin kode yang ini. Kemudian setelah masuk kodenya ini, coba dijawab. Silakan dijawab gitu.
sudah semua ya. Berapa yang totalnya? Oke, sudah semua ya, berarti ini berapa? 14, 2 ya. Oke, berarti kayaknya sepertinya sudah ya. 33 ya responnya. Baik, kita lihat yang mana jawabannya ya. Ada yang menjawab alkohol 19 orang, fenol propon 13 orang, dan SDS 1 orang. Jadi bahan apa yang digunakan untuk mendapatkan DNA? Itu alkohol. Ya. Jadi mungkin masih banyak ada yang beberapa yang masih bingung dengan fenolkloroform ya berarti. Fenolkloroform itu adalah untuk memisahkan DNA dengan protein dan pengoker lainnya seperti karbohidrat, lipid ya. Jadi dalam cairan itu misalnya analisis ketika ekstraksi itu jika diberi fenolkloroform itu akan memisahkan, tapi dia tidak mengendapkan. Jadi nanti akan ada fase cairan dua itu. Ada fase yang mengandung fenolkloroform isinya adalah protein, lipid dan lain-lain. Kemudian ada fase alkohol. Fase alkohol ini isinya DNA. Tapi dia tidak mengendapkan, artinya memisahkan dua fase cairan seperti minyak dan air lah ya. Minyak dan air kan terpisah. Jadi fenolkloroform itu memisahkan DNA dengan protein. Dan alkohol ini untuk mengendapkan karena setelah diberi fenolkloroform kan kita ambil cairan itu, salah satu cairan yang fase air itu. Nah, itu beri alkohol, dan beri alkohol disentrifugasi kan, disentrifugasi dia mengendap untuk endapan pelet di bawah. Ya, alkohol inilah yang mengendapkan dia. Kenapa dia bisa mengendapkan? Karena dia bisa mendehidrasi, artinya mengambil air dari DNA sehingga DNA bisa memadat. Jadi untuk yang mengendapkan itu DNA itu adalah alkohol. Oke. Oke, lanjutnya ini yang terakhir sih. Apa yang mempengaruhi laju migrasi DNA di elektroforesis? Ingat ini DNA ya.
Ya, sudah semua ya. Oke, mayoritas menjawab berat molekul. Kemudian ada yang menjawab isoelektrik. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, jadi berat molekul. Isoelektrik itu untuk protein. Jadi untuk DNA itu murni berat molekul. Amino saja itu elektron itu terus berat molekul. Jadi DNA yang besar di atas, DNA yang kecil di bawah. Isoelektrik itu yang tadi isoelektrik fokusnya itu untuk protein karena protein punya muatan yang berbeda-beda meskipun masanya sama atau beratnya sama. Kalau DNA muatannya sama tergantung buffernya gitu. Jadi biasanya muatan negatif lari ke positif gitu. Tapi yang membedakan adalah pemisahannya itu, lajunya itu, mana yang cepat, mana yang lambat itu adalah berat molekul. Oke, excellent ya. Itu saja sih dari saya yang untuk hari ini. Mungkin nanti saya mau inikan saja untuk memberikan materi tambahan atau apa. Mungkin di sini ada yang semacam koordinator atau mahasiswanya atau ketua kelas atau apa gitu. Itu bisa kirim email ke saya misalnya ya, atau nanti nomor. Jadi email saya udah ada di depan ya, bisa kirim email. Oke, jadi itu saja dari saya untuk hari ini. Sampai atau ada pertanyaan terakhir mungkin? Ada ya? Oke, baik, kalau tidak ada, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Makasih, Pak. Terima kasih ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, selamat siang Pak. Terima kasih, Pak.